Ochobot adalah sebuah porsfera yang cukup unik karena ia diciptakan tanpa memiliki kuasa. Namun uniknya Ochobot itu mampu menampung dan menggunakan kuasa dari porsfera yang lain. Dan mungkinkah di suatu saat nanti ada momen di mana Mechabot meminjamkan atau mewariskan kuasa mechanize-nya kepada Ochobot, sehingga nanti Ochobot bisa menggunakan kuasa mechanize-nya pada Boboiboy. Haha, terbaiklah Ochobot. Tengok kaki lah. Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu baik-baik saja. Balik lagi dengan Nip yang seperti biasa akan membacakan pertanyaan kalian hasil dari hashtag Tanya Dong. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, klik dulu tombol subscribe-nya dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Langsung saja kita mulai. Let's check this out. Nyau. Pertanyaan yang pertama dari Davin Tedison, hashtag Tanya Dong, hashtag Sifudin. Apakah di Boboiboy Movie 3 ada surprise yang kayak fusion 7 elemen? Kalau menurut Nip, kayaknya sih kalau sampai ke situ nggak akan mungkin karena masih ada plot yang bisa Monster isi, seperti mengeksplor lebih jauh kuasa elemen tahap ketiga dibandingkan melakukan fusion dari 7 elemental. Pertanyaan berikutnya dari Comic Story Iyas, hashtag Tanyanya Dong. Apakah di Boboiboy Movie 3 musuhnya akan kuat sekali sampai Amato dan ibunya Boboiboy ikut turun tangan? Moga dijawab Kak Nit yang cantik, imut, baik hati. Oh, Nit banget tuh. Kalau menurut Nit sih pasti bener-bener kuat musuh yang bakal ditampilin di Boboiboy Movie 3. Ya itu kita bisa lihat karena Boboiboy pasti bakal membutuhkan bantuan dari ayah dan ibunya. Dan dari formula di 2 movie sebelumnya, di movie 1 kita diperlihatkan Borara, di movie kedua kita diperlihatkan Rataka. Yang kedua karakter tersebut benar-benar kuat pada saat awal debutnya. Ya walaupun pada akhirnya mereka tetap aja jadi samsak buat Boboiboy yang menjadi lebih kuat lagi. Pertanyaan berikutnya dari cerita yang gembira, hashtag Tanya Dong. Kira-kira nanti Adudu bakal ngelawan Boboiboy di movie 3 nanti, atau Boboiboy bakal ngebantu si Mechamato ayah Boboiboy? Please jawab. Kita kesampingkan dulu soal Mechamato, fokus ke Adudu yang sepertinya Adudu tuh nggak bakal ngelawan Boboiboy, melainkan malah membantu Boboiboy di Boboiboy Movie 3. Kita lihat aja formula di 2 movie sebelumnya, yang Adudu itu selalu membantu si Boboiboy saat melawan musuhnya. Yang bahkan di komik pun Boboiboy masih bingung sebenarnya si Adudu itu kawan atau lawan bagi dirinya. Pertanyaan berikutnya dari Juke Cream, hashtag Tanya Dong. Apakah Boboiboy bisa pecah 3 dengan kuasa fusionnya? Please dijawab Kak Nit yang cantik. Oke, Nit jawab ya. Sepertinya Boboiboy bisa menggunakan kuasa pecah 3 saat menggunakan elemental fusion. Namun dengan syarat kombinasi fusion yang digunakan tidak sama. Contoh, ada Boboiboy Gentar, Boboiboy Sori, dan Boboiboy Frostfire. Itu semua terdiri dari 6 kuasa elemental yang berbeda-beda. Berbeda dengan kombinasi Frostfire, Gentar, dan Glacier yang mereka memiliki unsur elemen yang sama, sehingga itulah yang menyebabkan mereka tidak bisa berada di waktu yang bersamaan. Pertanyaan berikutnya dari Putra Askar, hashtag Tanya Dong. Apakah ibu Boboiboy sudah meninggal atau tidak? Kalau masih hidup, apakah akan ditayangkan di Boboiboy The Movie 3? Mohon dijawab. Sebenarnya pertanyaan ini sudah sering dijawab kalau memang benar adanya ibu Boboiboy dan ayahnya tuh bakal ngebantu Boboiboy di Boboiboy Movie 3. Jadi stop yang nanyain mereka bakal tampil atau enggak. Nip yakin mereka tuh bakal tampil dan bakal ada di Boboiboy Movie 3. Jadi jangan nanyain pertanyaan ini lagi. Pertanyaan berikutnya dari Blue Light, hashtag Tanya Dong. Menurut Kak Nip, Boboiboy dan kawan-kawan akan mendapatkan kuasa baru di Boboiboy Movie 3. Boboiboy pasti bakal dapat. Kalau untuk kawan-kawannya, Nip sih berharap kalau mereka mendapatkan upgrade yang benar-benar dijelaskan oleh Monster. Contoh Ying dan Yaya, mereka yang benar-benar dikasih nama untuk
kuasa tahap kedua mereka. Dan semoga diperlihatkan juga perbedaan kuasa mereka antara tahap satunya dan tahap duanya. Kalau untuk Feng, Mit harap Feng bisa menghybridkan kuasa paruh bayangnya. Soalnya kan Feng hanya menggunakan satu jenis hewan. Dan semoga nanti Feng bisa menggabungkan dua jenis hewan menjadi satu dan ia hybridkan dengan dirinya sendiri. Kalau untuk si Gopal suka-suka monster lah, udah capek ngingetinnya juga. Soalnya ya di Boboiboy Movie 2 aja dia dilupain kalau Gopal udah punya kuasa tahap kedua. Pertanyaan berikutnya dari Lady Queen Mona, hashtag ditanya dong, kapan Boboiboy sunat? Kan Boboiboy sudah besar dan Boboiboy juga orang Islam. Tolong dijawab ya Kak Nit yang cantik. Kapan ya Boboiboy sunat? Nit juga nggak tahu. Soalnya kan Nit nggak diundang sama Boboiboy pas Boboiboy sunatan. Kalau kalian ada yang diundang sama Boboiboy saat Boboiboy hajatan sunatan, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Pertanyaan berikutnya dari Rafa Channel, hashtag ditanya dong, kalau Boboiboy Daun nggak jadi kayak anak kecil, malah jadi serius setiap bertarung, apa yang terjadi? Semoga dijawab sama Kak Nit yang cantik. Makasih. Jadi, kalau menurut Nit, kalau Boboiboy Daun itu tidak memiliki personality seperti anak kecil, dia bakal kehilangan jati dirinya. Soalnya pasti bakal flat banget kalau melihat Boboiboy Daun itu sangat serius. Karena keseriusan adalah ciri khas dari Boboiboy Petir dan Boboiboy Cahaya. Ya pastinya kita bakal kehilangan sosok Boboiboy Daun yang selalu bertingkah konyol dan sangat periang, yang selalu membuat kita tertawa melihat kelakuannya. Pertanyaan berikutnya dari Alfiza Panji Wahyudi, hashtag ditanya dong, apakah di Boboiboy Movie 3 ada karakter baru? Pasti ada, itu karena di Boboiboy Movie 1 ada Tengkotak dan Klam Kabot. Di Boboiboy Movie 2 ada para pemburu kristal, Retaka dan Hangkasa. Dan di Boboiboy Movie 3 pasti bakal banyak karakter baru, baik itu dari protagonis maupun antagonis. Pertanyaan berikutnya dari Dauri Edits, hashtag ditanya dong, kenapa Amato sibuk sekali sampai lebaran pun tak balik? Amato kerja di Tapops, tapi kok nggak libur-libur? Boboiboy aja dikasih libur. Justru hal inilah yang membuat Nit curiga kalau sebenarnya Amato itu tidak bekerja di Tapops. Yang sepertinya karakter yang hanya mengenal Amato itu di Tapops adalah Mas Mana. Yang tentunya Amato pasti memiliki misi yang sangat penting yang harus membuat dirinya tidak pulang, yang bahkan di hari penting seperti hari raya. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Nit, sayonara, arigato, gozaimashita,